Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini bersama dengan saya Lazarus, hari Sabtu tanggal 3 April 2021. Saat ini Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin GSJ Peniel Surabaya dan juga GSJ Anugerah Kemendung. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan saat ini yang penting buat kita. Nah, saya mendapatkan satu berkat di mana kita akan belajar bersama di dalam 1 Korintus pasal 13. Bapak Ibu Saudara bisa membaca, kalau di perikopnya dikatakan tentang kasih. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga sudah pernah belajar dan pernah membaca akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di sini kita mau belajar di sini di ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8, Bapak Ibu Saudara. Ya, begini bunyi firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat yang ke-8, Bapak Ibu Saudara, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau lihat bersama-sama di sini, di mana tentang yang namanya kasih, Bapak Ibu Saudara. Di sini kita belajar yang namanya kasih. Kenapa Bapak Ibu Saudara kita harus belajar kasih ini? Bapak Ibu Saudara, kita harus ketahui dulu, kasih ini adalah salah satu karakter dan sifat Allah. Dan Allah itu adalah kasih. Nah, ini satu poin yang kita harus pahami Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, di saat kita belajar kasih, ini tidak bicara tentang sebagai kewajiban yang bersifat pemaksaan, tidak, tetapi ini yang harus kita miliki Bapak Ibu Saudara, karena Allah itu adalah kasih dan ini adalah salah satu karakter Allah itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita kalau menyatakan diri kita bahwa kita ini anak Allah, berarti di dalam kehidupan kita harus ada yang namanya kasih. Nah, coba kita Bapak Ibu Saudara, kita mau lihat di dalam 1 Yohanes pasal 4, 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Nah, Bapak Ibu Saudara, bisa kita mau lihat di sana dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, satu pertanyaan yang besar buat kita Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyatakan diri kita adalah anak Allah, menyatakan diri kita bahwa kita ini mengasihi Allah, tetapi kehidupan kita tidak memperlihatkan kasih Bapak Ibu Saudara, ini menjadi pertanyaan yang besar. Apakah betul-betul Allah ada di dalam diri kita atau tidak? Tetapi kalau kita menyatakan bahwa kita mengasihi Allah dan Allah di dalam diri kita, otomatis Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita harus ada kasih. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau baca di ayat 1 Korintus 13, di ayat yang Bapak Ibu Saudara bisa lihat di sana tadi, di situ apa saja kasih-kasih yang sudah disebutkan. Kasih itu sabar. Apakah kita sabar menghadapi situasi yang saat ini yang terjadi? Apakah kita bisa masih pemarah? Ya, mungkin ada yang menyinggung kita, kita marah. Bila perlu kita ingin membalas mungkin. Ya, ini salah satu bentuk-bentuk apakah dalam kehidupan kita ini Bapak Saudara, waktu kita disakiti orang-orang lain, kita mampu memaafkan. Apakah kita mau memberikan pengampunan Bapak Ibu Saudara? Nah, ini Bapak Ibu Saudara, ini yang sangat penting buat kita.
yang perlu kita sadari. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara, tetapi kita mari mau belajar lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau belajar terus-menerus di dalam kehidupan kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau kembali kita baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16. 1 Yohanes 4 ayat ke-16 begini bunyi firman Tuhan. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Sekali lagi katakan, Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Satu penekanan yang luar biasa. Kalau kehidupan kita betul-betul ada kasih, berarti kehidupan kita ada Allah di dalam kehidupan kita. Karena Bapak Ibu Saudara, kalau ada kasih dalam kehidupan kita, itu ada cerminan. Kalau kita mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, ada cerminan Allah dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, karena kita tahu bahwa segala sesuatu akan berakhir. Nubuatan akan berakhir, bahasa roh akan berhenti. Tetapi ada satu iman dan pengharapan yang terakhir, dan yang paling terbesar adalah kasih. Jadi milikilah kehidupan kasih Bapak Ibu Saudara. Ini yang sangat penting, karena itu adalah sifat dan karakter Allah dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Mari kita mau belajar lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau menghidupi kebenaran firman Tuhan saat ini. Mungkin kita masih belum sabar, kita belum murah hati, kita masih mungkin masih marah, mungkin kita masih belum mendapatkan itu semua. Tapi mari kita mau sungguh-sungguh Bapak Saudara. Mari kita tetap berjuang. Kita mau sungguh-sungguh lebih lagi. Karena dengan kasih itulah Bapak Saudara, nama Tuhan akan dipermuliakan. Setiap orang akan melihat bahwa Allah ada di dalam kehidupan kita. Karena kita mengasihi Allah kita dan Allah mengasihi kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan Bapak Saudara. Mari lebih sungguh-sungguh lagi untuk bergemar, berdoa lebih sungguh-sungguh lagi. Kita bersekutu dengan Tuhan karena kasih karunia Allah yang Tuhan sudah berikan buat kita. Puji nama Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih setiamu. Kau sudah ajari kami Tuhan untuk kehidupan kasih ini Tuhan. Dan kasih ini adalah salah satu karakter sifatmu Tuhan. Kami mau rindu Tuhan, ada karakter dalam kehidupan kami untuk serupa dengan Engkau. Supaya kehidupan kami semakin hari semakin mengasihimu Tuhan. Semakin hari ada terpancar kasih dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Inilah ada ucapan syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.